Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, apakah kalian semua semangat? Semangat. Udah pada makan belum? Udah. Baik, sepertinya sudah pada siap ya kegiatan hari ini. Di sini udah pada saling kenal belum? Belum. Oke, biar kita lebih kenal sama teman-temannya, nanti kita akan melakukan Perkenalan. perkenalan melalui ice breaking. Nah, sebelum kita melangkah ke situ, saya di sini Novi Damayanti sebagai ketua kelompok akan memimpin kalian untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah tahu tujuan dari sesi bimbingan ini apa? Belum. Nah, biar saya jelaskan ya. Jadi, di sini kita akan melakukan layanan dasar, yaitu bidang pribadi sosial, yang fungsi layanannya ini adalah pemahaman dan pengembangan. Nah, tujuannya itu ada banyak. Yang pertama, kita melakukan bimbingan kelompok itu dapat membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya menabung untuk masa depan. Terus dengan melakukan bimbingan ini, kalian dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang cara mengatur pengeluaran secara bijak. Nah, juga kalian dapat memberikan strategi konkret kepada mahasiswa untuk mengelola anggaran bulanan mereka. Terus kalian juga dapat mengajarkan cara-cara menghindari utang konsumtif yang berlebihan. Nah, yang terakhir, kalian dapat membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Topik yang kita akan bahas itu strategi menabung dan mengatur keuangan pribadi. Sasaran layanan ini adalah mahasiswa semester 5 dengan melakukan teknik sosiodrama, yaitu permainan 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Nanti kegiatan ini akan berlangsung selama 30 menit ya. Kalian diharapkan selalu semangat dalam melakukan kegiatan ini. Apakah kalian siap? Siap. Baik, nanti ada naskah drama, yaitu leaflet, dan leaflet kalian dapat membaca atau mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita ngelakuin dulu yuk ice breaking. Nah, kita akan melakukan permainan 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Setiap peserta akan berbagi 3 pernyataan tentang dirinya, di mana 2-nya itu adalah kebenaran dan 1-nya adalah kebohongan. Nah, nanti peserta lain akan mencoba menebak yang mana nih yang bohong kira-kira dari 3 pernyataan tersebut. Tujuannya selain buat menghibur, biar kita semangat melakukan kegiatan bimbingan kelompok nanti, permainan ini juga membantu membangun suasana yang lebih santai agar peserta lebih terbuka satu sama lain dengan berbagi informasi yang menarik dan unik tentang diri mereka. Peserta dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan membangun hubungan yang positif. Ayo, siapa yang mau mulai terlebih dahulu? Moka. Moka. Kita gambreng dulu ya. Hobi payung gambreng. Lebih gambreng. Hobi payung gambreng. Ini aja deh, karena susah, kita sweet aja yang sisa 2-nya. Nah, yang kalah yang mulai. Ya udah. Aku orangnya suka make up, terus aku suka shopping, terus aku orangnya tuh suka apa ya? Suka ke masjid. Bohong. Unjuk tangan nih. Aku Ya. yang pertama kebohongan suka ke masjid. Iya. Kebenarannya suka make up. Iya, betul. Satu lagi. Tadi Shopping. suka shopping. Ya. Sekarang gantian nih. Oh, Iya. ini baru sama.
mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Terus sama aku malas belajar. Siapa yang bisa nebak? Monik, Man. Silakan. Jawab. Apa aja tadi? Ya, bisa ulang. Saya jawab lah. Ya. Kebohongannya dia malas belajar. Kebenarannya itu dia suka jalan-jalan sendiri. Terus yang kedua dia suka mentingin orang lain ketimbang diri dia sendiri. Betul. Hebat Ika. Ika. Gimana? Iya. Dua kebenaran. Saya suka bersih-bersih. Saya juga hobi masak, suka masak. Dan saya rajin belajar. Ya, siapa yang bisa nebak mana yang bohong, mana yang benar? Saya kebohongannya itu dia katanya rajin belajar, padahal enggak. Yang kebenarannya yang pertama dia hobi masak, iya. Terus yang kedua dia apa satu lagi? Bersih-bersih. Bersih-bersih, iya gitu. Benar. Belum. Benar. Nih, yang pertama hobi jalan-jalan. Yang kedua rajin nabung. Yang ketiga terlalu peduli sama teman. Aku jawab. Silakan. Rajin nabung itu kebohongan. Jalan-jalan sama mentingin teman itu kebenaran. Silakan, Muka. Kebohongan semua. Aku orangnya rajin. Terus aku suka mandi malam. Terus aku suka nonton film. Oke, ketebak. Monik suka mandi malam sama nonton film. Kebohongannya itu bohong besar itu. Rajin. Enggak. Bener enggak? Iya benar. Oke, kayaknya semuanya udah seneng ya. Berarti udah siap ngakuin kegiatan selanjutnya. Sepertinya kalian semua sudah pada siap ya. Jadi kita akan lanjut ke tahap kerja. Nah, saya akan menjelaskan mengenai semuanya secara ringkas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok dulu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu proses interaksi sosial yang terencana dan terarah, di mana sekelompok individu bertemu secara berkala untuk melakukan bimbingan dengan seorang fasilitator untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya itu mengembangkan diri, memecahkan masalah, meningkatkan keterampilan, mendapatkan dukungan. Nah, kegiatan ini memiliki beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, penerimaan, partisipasi aktif, orientasi pada tujuan, dan dinamika kelompok. Kalau sosiodrama adalah sebuah metode pembelajaran atau terapi yang melibatkan permainan peran untuk mengeksplorasi dan memahami situasi untuk mengeksplorasi dan memahami situasi sosial. Dalam sosiodrama, peserta akan memerankan karakter-karakter tertentu dalam sebuah skenario atau situasi yang relevan dengan kehidupan nyata. Tujuannya nih adalah untuk memahami situasi sosial seperti memecahkan masalah, mengembangkan, dan mengubah perilaku-perilaku yang sebaiknya diubah. Nah, kan kita tadi sudah bahas topik yang akan dibahas itu strategi menabung dan mengatur keuangan pribadi yang targetnya adalah mahasiswa semester 5. Nah, serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan tabungan seseorang dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial. Komponennya itu yaitu menabung yang memiliki pengertian menyisihkan pendapatan, terus juga ada mengatur keuangan pribadi yang memiliki pengertian mengelola pendapatan, pengeluaran, hutang, investasi, dan strategi. Terus juga ada urgensinya kegiatan ini, yaitu stabilitas finansial, pencapaian tujuan, kesejahteraan mental, pertumbuhan kekayaan, dan kemandirian finansial. Diharapkan kalian setelah melakukan kegiatan sosiodrama ini, kalian dapat
mencapai tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Terus kegiatan ini juga memiliki resiliensi dengan pengendalian keuangan. Hubungan antara resiliensi dan pengendalian keuangan adalah sangat erat. Resiliensi membantu seseorang untuk tetap tenang dan mengatasi tekanan finansial dengan cara yang adaptif dan positif. Sementara itu, pengendalian keuangan yang baik membantu menciptakan rasa aman dan stabil yang memperkuat resiliensi seseorang. Resiliensi memungkinkan seseorang menangani stres keuangan tanpa panik, mencapai solusi kreatif saat menghadapi masalah keuangan, dan tetap fokus pada tujuan keuangan jangka panjang meskipun mendapati rintangan. Pengendalian keuangan membantu menghindari utang yang berlebihan, membangun dana darurat untuk situasi tak terduga, dan meningkatkan rasa percaya diri, ketenangan pikiran terkait kondisi finansial. Lalu kita akan melakukan pembagian peran ya. Di sini ada, saya cek dulu. Di sini ada 9 peran, termasuk saya sebagai pemimpin kelompok ya. Di sini ada Andini yang berperan sebagai mahasiswi yang boros yang akan diperankan oleh Moni. Lalu di sini ada Vira, teman Andini yang lebih bijak dalam keuangan, akan diperankan oleh Gina. Lalu di sini ada Dina yang akan diperankan oleh Zeni. Dina ini adalah teman sekelasnya. Lalu ada Eka, mahasiswi yang suka menabung, yang akan diperankan oleh Rika. Lalu ada Fitri, mahasiswi yang sering berbelanja impulsif, yang akan diperankan oleh Caca. Lalu ada Gita, mahasiswi yang hemat, akan diperankan oleh Teti. Lalu di sini ada Harini yang akan diperankan oleh Nova. Di sini Harini teman yang mendukung teman lainnya. Lalu ada Maya yang akan diperankan oleh Zeni. Terus di sini ada saya sebagai pemimpin kelompok. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas strategi menabung dan mengatur keuangan pribadi. Di sini siapa yang ingin menjelaskan pengalaman pribadinya terlebih dahulu? Kenapa ya saya selalu kehabisan duit di pertengahan bulan? Kayak rasanya susah banget untuk menabung. Saya biasanya membuat anggaran bulanan dan itu sangat memudahkan saya dalam mengatur pengeluaran keuangan saya. Apa yang kalian lakukan setelah menerima uang saku? Saya biasanya membuat daftar kebutuhan utama seperti makan, transportasi, buku. Sisanya baru digunakan untuk hiburan atau shopping yang lain. Bagaimana dengan yang lain? Saya juga menggunakan metode yang sama dan mencoba menabung sebagian uang saku saya setiap bulan. Saya suka berbelanja impulsif dan sulit untuk menabung. Adakah tips untuk saya? Saya juga kesulitan menabung, maka saya belajar dari Vira dan Eka. Mulai sekarang saya mencatat pengeluaran saya agar saya tahu duit saya kemana. Selalu mencari cara untuk hemat, seperti saya membawa bekal dari rumah untuk mengurangi pengeluaran saya. Saya ingin mencoba membuat anggaran dan mencatat pengeluaran mulai sekarang. Mungkin ada yang mau menambahkan saran? Saya selalu mencatat setiap pengeluaran kecil dan itu sangat membantu pengeluaran saya. Wah, baik sekali teman-teman. Terima kasih partisipasinya atas kehadiran kalian hari ini. Semoga strategi yang kita buat dalam pertemuan ini dapat membantu kita dalam mengelola keuangan. Pesan saya, kalian jangan lupa menabung ya, agar keuangan kita dapat menjadi lebih stabil. Setelah kita melakukan kegiatan sosio drama tadi, kita akan melakukan refleksi.
yaitu pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Yang pertama ada refleksi identifikasi, yaitu kalian memberikan pertanyaan yang mengungkap pengalaman kalian tentang apa yang terjadi selama mengikuti kegiatan, seperti apa yang kalian dapat rasakan pada pertemuan ini. Terus pengendalian keuangan menurut kalian tuh bagaimana? Itu kalian melakukan refleksi seperti itu. Terus juga ada refleksi analisis, yaitu kalian menganalisis dan memikirkan sebab-sebab mengapa kalian menunjukkan perilaku pengendalian keuangan yang kurang efektif dan apa yang kalian akan lakukan selanjutnya setelah melakukan kegiatan kelompok ini. Terus kalian akan melakukan refleksi generalisasi, yaitu kalian akan saya sarankan untuk membuat rencana atau tindakan untuk memperbaiki perilaku yang dianggap sebagai kelemahan dan pengendalian keuangan. Nah, setelah kalian melakukan refleksi tadi, sebenarnya kalian sudah pada memahami langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan setelah melakukan kegiatan ini apa saja. Saya cukup senang melihat antusiasme kalian. Kalian juga sudah bisa merencanakan langkah-langkah tindak lanjut setelah kegiatan ini. Saya harapkan kalian dapat lebih bisa mengelola keuangan di semester 5 ini. Dan ilmu yang kalian dapat pada saat ini, pola pikir kalian dapat dipertahankan agar keuangan finansial kalian dapat selalu stabil setelah melakukan kegiatan ini. Terima kasih.